Coba Radar Madura mau meliput investigatif, pasti keren. Sebutkan saja namanya ke publik. Kok kayak tak punya malu? Makan gaji dari rakyat, dapat tunjangan, pensiunan, dan mobil dinas. Malah mobdinnya dibawa pulang. Itu kan milik moyangmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara San-San Usik. Pemirsa San-San, kali ini kita akan ngusik lagi masalah salah satu berita di media Radar Madura yang menulis tentang masalah aset di Kabupaten Bangkalan. Kita baca dulu pemirsa. Salah satu berita di Radar Madura ya, juga sempat distatuskan oleh salah satu akun di Facebook. Matur, sudah 2 kali saya posting terkait mobil dinas yang masih dikuasai oleh pensiunan pejabat Bangkalan. Coba Radar Madura mau meliput investigatif, pasti keren. Sebutkan saja namanya ke publik. Kok kayak tak punya malu? Makan gaji dari rakyat, dapat tunjangan, pensiunan, dan mobil dinas. Malah mobdinnya dibawa pulang. Itu kan milik moyangmu. Itu statusnya pemirsa. Itu posting salah satu berita online Radar Madura. Kita baca juga pemirsa. Ditulis di Radar Madura, KPK minta kembalikan mobdin yang dipakai pensiunan dan oknum pejabat. Bangkalan, Japos, Radar Madura, Komisi Pemberantasan Korupsi mewarning dan meminta 37 orang pemegang mobil dinas Mobdin segera mengembalikan aset tersebut ke Pemkab Bangkalan. KPK mengingatkan adanya ancaman pidana jika seorang ngotot menguasai Mobdin tanpa hak, apalagi jika terbukti menyalahgunakan aset pemerintah. Kasatgas Pencegahan Korupsi KPK Wilayah Jatim, Edi Suryanto, menuturkan pegawai atau oknum pejabat yang megang Mobdin namun ternyata pindah tugas ke OPD lain juga harus mengembalikan. Khusus mantan pejabat atau pensiunan yang pegang Mobdin juga harus segera mengembalikan daripada nanti menjadi masalah hukum, ingatnya. Ini pemirsa, ini peringatan dari KPK gitu ya, Satgas Pencegahan Korupsi. Menurut Edi Suryanto, Pemkab Bangkalan harus rutin melakukan penertiban aset termasuk memberikan fasilitas kendaraan dinas Randis kepada pejabat yang benar-benar tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan serta ketentuan. Kalau sudah pegang satu mobil dinas, ya sudah satu saja, tidak boleh pegang 2, ucapnya. Dan lain sebagainya sampai ke bawah. Bisa dan sampai ke bawah. Kita usik. Bicara masalah aset di Kabupaten Bangkalan, seingat saya gitu ya, hanya 2 tahun terakhir kalau nggak salah, itu sempat ada semacam lelang mobil dinas. Sebelum-sebelumnya sejak tahun berapa ya, puluhan tahun ya, belum pernah dengar saya ada pelelangan aset di Kabupaten Bangkalan. Dan saya secara pribadi sempat memberikan masukan kepada Bupati, kepada pihak-pihak terkait untuk menertibkan secara administratif dan juga untuk menertibkan secara faktual tentang masalah aset-aset yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Muncul berita ini, saya mulai terusik juga untuk mengusik pemirsa. Dan bicara masalah aset daerah gitu ya, aset bergerak, aset tidak bergerak dan semacamnya, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Saya melihat memang tidak maksimal mengadministrasikannya, menginventarisasi masing-masing aset yang diperoleh dari belanja modal Kabupaten Bangkalan.
Saya tidak merinci dari tahun per tahun ya tentang masalah akibat dari akibat dari kepemilikan aset Pemda dari belanja modal yang dibelanjakan setiap tahun. Pemirsa Usik. Tapi saya yakin, saya yakinnya administrasi tentang masalah aset daerah mungkin tertib, tapi secara faktual belum tentu yang ditulis di administrasi itu menggambarkan sesuatu yang ada di lapangan. Saya ulangi lagi, belum tentu administrasi yang tertib itu menggambarkan keadaan aset di lapangan. Apakah rusak, apakah hilang, atau sudah tidak ada, dan lain semacamnya. Untuk itu, dalam momentum ini, menurut saya KPK sudah mengendus ini. Ada banyak kebebalan, ada banyak keengganan gitu ya, para pensiunan pejabat atau para pejabat yang pindah OPD dan yang lain-lain justru tidak mengembalikan mobil dinasnya. Entah kenapa ini kok bisa terjadi. Sejak kapan kebiasaan, kebudayaan semacam ini justru terus terjadi. Ini sebetulnya kan sesuatu yang sangat memalukan, tapi justru dibanggakan. Bisa saja ini bentuk dari ketidakkarismaan pemerintah atau pejabat yang mengelola masalah aset, sehingga mobil-mobil yang seharusnya atau aset-aset yang seharusnya dikembalikan dan dikuasakan lagi kepada pemerintah daerah justru dikuasai sendiri dan tidak dikembalikan. Informasinya sudah berulang-ulang. Pihak BPKAD, pihak yang pengelola aset itu tuh memberikan surat meminta supaya segera dikembalikan dan semacam. Cuma sampai hari ini gitu ya, muncullah berita yang sudah ditulis di Radar Madura seperti tadi. Ini kenapa, pemirsa? Ini kenapa? Pertanyaan besar. Pertanyaan besar sekali. Seolah-olah ketika sudah aset daerah itu bebas untuk diapakan saja, bebas untuk dibagaimanakan saja gitu ya. Mestinya karena itu adalah aset pemerintah, aset rakyat gitu ya, aset rakyat. Kita harus lebih hati-hati sebetulnya untuk menggunakan, mengelola itu semua. Justru jangan sampai merasa sebebas-bebasnya, leluasa untuk mengapakan saja. Apalagi dikuasai tanpa digunakan untuk kepentingan pemerintahan daerah. Apalagi digunakan dan dikuasai dan dikelola bukan untuk kepentingan masyarakat Bangkalan. Dan itu sudah terjadi. Saya melihatnya ini semua salah satu masalah yang andil kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Satu, APH tidak proaktif gitu ya ketika mendengar sesuatu hal semacam ini untuk menindak gitu. Yang kedua, ini yang nomor satu ya, salah satu unsur lah. Selanjutnya, pihak pemerintah daerah pun juga tidak begitu bisa dikatakan tidak begitu serius gitu ya untuk menangani persoalan ini. Jika persoalan ini sebetulnya sudah masuk ke dalam unsur pidana, sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh pihak KPK, itu mestinya pihak pemerintah daerah 1, 2, 3 kali itu diminta tidak dikembalikan, bisa saja itu justru dikembangkan dan juga dilaporkan kepada pihak APH agar pihak APH yang mengurus dan juga meminta untuk itu dikembalikan. Lah kalau ini dilakukan, insya Allah, gitu ya, kalau ini dilakukan insya Allah tidak menjadi kebanggaan dan tidak menjadi sebuah kebiasaan menguasai dan juga memegang aset-aset daerah yang bukan haknya itu secara bebas dan leluasa. Secara bebas dan leluasa itu pemirsa. Pak Bupati dan juga Pak Sekda gitu ya, sebagai pejabat di Kabupaten Bangkalan yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan aset dan juga lain-lain itu mestinya juga harus ada keseriusan, mestinya juga harus ada ketegasan gitu ya. Jangan itu dibiarkan terus. Kalau dibiarkan terus pasti ada semacam ini dan banyak lagi. Dan saya yakin catatan dan inventarisasi masalah aset tidak hanya 37 mobil yang dipersoalkan yang barusan itu.
banyak juga mungkin aset-aset daerah yang secara tertulis itu ada, tapi di lapangan tidak ada. Dan saya yakin pasti ada itu. Tidak hanya urusan mobil, ada motor, sepeda motor dan lain sebagainya. Cuma dalam kerangka neraca keuangan daerah, pasti itu muncul seolah-olah itu adalah menjadi sebuah kekayaan daerah gitu ya. Tapi kalau itu betul-betul terjadi dan pihak aparat dan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan serius untuk menangani inventarisasi aset ini, sesuatu yang tidak ada ya dihilangkan, atau situ yang tidak ada ya jangan dicatat dan atau bagaimana itu langkahnya. Maka saya yakin aset daerah yang tercatat itu tidak sebagaimana yang dilaporkan di APBD atau di buku pembukuan di Kabupaten Bangkalan di daerah. Banyak sepeda motor dan lain sebagainya. Catatannya ada, saya yakin banyak juga yang secara faktual di lapangan tidak ada. Dan ini karena KPK sudah mengendus ada indikasi bahwa aset-aset daerah, mobil dan yang lain-lain justru disalahgunakan di sini. Menurut saya segera ditertibkan itu inventarisasinya, catatannya, sesuaikan dengan yang ada di lapangan bagaimana dan lain macamnya, dan yang masih ada di luar segera itu dikembalikan. Jika nanti persoalan terus berlarut-larut dan tidak ada tindakan, sementara pihak KPK sudah memberikan warning semacam ini, daripada nanti, menurut saya pemirsa, masukan dari saya, daripada nanti menyesal di kemudian hari, mending semua itu segera untuk dikembalikan dan difungsikan sebagaimana mestinya. Ingat bahwa itu adalah hak rakyat, bahwa itu adalah aset daerah yang bukan haknya untuk dikelola, yang bukan haknya untuk dimiliki. Itu pemirsa. Saya tidak terlalu banyak lah untuk mengusik masalah ini. Berita di Radar Madura ini memantik saya untuk mengusik, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian dari khususnya pihak BPKAD dan juga pihak yang lain, khususnya Pak Sekda, memantau persoalan ini, karena tidak menutup kemungkinan pada akhirnya nanti kalau ini dibiarkan berlarut, di warning sudah dilakukan oleh pihak KPK dan lain sebagainya, bukan tidak menutup kemungkinan kalau ini terus terjadi, selanjutnya ada laporan secara khusus tentang masalah aset daerah. Itu mudah-mudahan segera ditertibkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.